Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Sitiningsih, perwakilan dari kelompok 19 dari pelajaran anatomi fisiologi. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ega Sitiningsih dan rekan saya yaitu Agnes Indah Hutari. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni sebagai dosen pengampu pada mata pelajaran ini dan teman-teman yang sudah bersedia memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan beberapa materi singkat yang terkait judul yang akan kami paparkan. Untuk pemaparan pada materi kali ini yaitu kami akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Untuk anatomi ataupun bagian-bagian utama dari sistem reproduksi wanita adalah ovarium, rahim, tuba fallopi, vagina, dan serviks. Pada pemaparan kali ini, kelompok kami hanya menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Fisiologi reproduksi wanita yaitu adalah proses kerja organ-organ reproduksi wanita untuk menghasilkan sel telur dan mengatur hormon seks serta memelihara sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya itu untuk regulasi produksi wanita, yaitu ada GnRH, kemudian menjadi hipofisis dan anterior. Nah, di mana dari hipofisis ini nanti akan menghasilkan VSH yang kemudian akan menjadi folikel primordial, kemudian menjadi folikel digraf, kemudian menjadi estrogen. Di mana proses ini menjadi berfungsi untuk menstimulasi perkembangan folikel di ovarium. Nah, untuk LH-nya yaitu untuk memicu ovulasi dan untuk memelihara luteum. Nah, di mana pada LH ini nanti akan menjadi folikel digraf, kemudian menjadi korpus luteum dan kemudian akan menjadi progesteron. Nah, proses ini yaitu untuk penebalan endometrium oleh pembuluh darah dan untuk implementasi penempelan. Untuk kedua proses ini yaitu untuk proliferasi atau pertumbuhan dan merupakan ciri sekunder pada wanita. Untuk penuaan terhadap fungsi setiap sistem reproduksi wanita yaitu terjadi akibat penurunan kadar hormon, di mana penurunan kadar hormon ini menyebabkan perubahan pada ovarium, rahim, sistem endokrin dan juga oosit. Untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Agnes Indah Hutari, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ega Sitiningsih telah memaparkan materi presentasi dari kelompok kami dengan materi sebelumnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Agnes Indah Hutari. Saya akan memaparkan materi presentasi berikutnya yaitu konsep atau fisiologi sistem reproduksi wanita. Konsep patofisiologi sistem reproduksi wanita. Di sini yang pertama ada patofisiologi. Patofisiologi keputihan atau disebut juga dengan istilah white discharge atau vaginal discharge, leucore atau flor albus. Keputihan yang terjadi pada wanita ini bersifat normal dan abnormal. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi pada seseorang wanita. Dan di sini yang kedua adalah etiologi. Etiologi adalah keputihan yang terjadi tersebut cenderung disebabkan oleh minimnya kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ genitalianya. Selain ini, keputihan sering dikaitkan dengan kadar keasaman daerah sekitar vagina, biasa terjadi akibat pH vagina yang tidak seimbang. Yang ketiga yaitu ada prevalensi. Di Indonesia, sebanyak 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal 1 kali dalam hidupnya, dan 45% diantaranya bisa mengalami keputihan sebanyak 2 kali atau lebih.
Data survei demografi dari Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 18% wanita di umur 15-49 tahun pernah mengalami keputihan. Prevalensi keputihan tertinggi terjadi pada wanita yang belum menikah sebanyak 21% dan keputihan terjadi pada wanita yang tidak tamat SMA sebanyak 11%. Tanda dan gejala wanita mengalami keputihan: yang pertama, terasa gatal pada bagian intim; yang kedua, terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada saluran vagina; yang ketiga, mengalami rasa panas dan perih saat buang air kecil; yang keempat, memiliki bau dan aroma yang tidak sedap pada area vagina wanita. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan alat kelamin luar untuk mengetahui adanya pembengkakan, eritema, dan eksfoliasi. Yang kedua, pemeriksaan dinding vagina dengan spekulum untuk mengetahui adanya sikrit, eritema, dan fistula. Yang ketiga, pemeriksaan serviks untuk mengetahui adanya peradangan dan keluarnya cairan. Dan yang keempat, pemeriksaan bimanual untuk mengetahui nyeri tekanan adnexa atau uterus dan nyeri gerak serviks. Berikutnya adalah pemeriksaan lab. Pemeriksaan sel keputihan atau yang disebut juga dengan white mouth untuk mendeteksi bakteri, jamur, trichomonas, sel darah putih, dan tanda-tanda infeksi. Lalu pemeriksaan aroma atau yang disebut juga dengan white test untuk mendeteksi infeksi bakteri vaginosis. Lalu pemeriksaan pH atau tingkat keasaman untuk mengetahui tingkat keasaman pada cairan keputihan. Lalu ada pemeriksaan sampel cairan untuk mendeteksi bakteri, jamur, atau parasit. Lalu ada tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala infeksi menular seksual seperti contohnya yaitu ada gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Pencegahan keputihan dapat dilakukan seperti selalu menjaga kebersihan vagina baik setelah berhubungan seksual atau setelah buang air kecil. Yang kedua, gunakan celana dalam dengan berbahan katun. Yang ketiga, hindari menggunakan produk perawatan atau sabun yang mengandung parfum. Yang keempat, rutin mengganti pembalut selama masa menstruasi agar terhindar dari bakteri. Penanganannya yaitu keputihan normal dapat diatasi dengan menjaga kebersihan, sedangkan keputihan abnormal dapat dilakukan dengan cara menggunakan obat anti jamur atau antibiotik sesuai resep dokter. Contohnya obat metronidazole atau tinidazole, dan juga obat secara tradisional, contohnya itu aloe vera dan tanaman daun sirih. Baiklah, itu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 19, tentang gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.